Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di tahun 2023, kita melakukan apel yang tidak pernah kita lakukan sepanjang kita ada COVID-19. Apel ini dulu pernah dilakukan setiap hari Senin ketika saya menjadi staf. Sampai menjadi kepala dinas akhirnya hilang beberapa lama. Jadi mungkin Pak Sekda, apel bisa kita lakukan setiap hari Senin. Karena kita harus sering bertemu. Bergantian dari kelurahan, kecamatan, dinas pendidikan, terutama ada guru yang bisa diajak kepala puskesmas, dan seluruh OPD. Kenapa kita harus lakukan apel? Kita harus menyamakan frekuensi dan kita harus menyamakan visi dan misi. Pemerintah hadir dengan baju kebanggaannya, baju coklat. Kalau di Sub PMK ada baju yang sudah ditetapkan. Kewajiban sampean semua adalah menghargai baju yang sudah sampean pakai. Sampean hidup, makan, menyekolahkan anak semuanya dari baju yang sampean pakai, baju kebanggaan, baju ASN. Karena itu jangan pernah mencoreng yang namanya pemerintah kota. Baju ini jangan pernah dicoreng dengan kelakuan bejat kita. Kelakuan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan sebagai seorang ASN. Tolong jaga betul. Karena marwah kita, marwah pemerintah kota kita, itu ada di tangannya sampean semua. Gara-gara 1 ASN, 2 ASN, 3 ASN, bahkan 100 ASN mungkin bisa merusak 24.000 ASN kita. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan pernah menyusahkan masyarakat dalam hal pelayanan. Jangan pernah meminta kepada masyarakat karena sampean sudah disumpah. Karena sampean sudah digaji, karena sampean sudah diberikan tunjangan. Mosok sih kurang tunjangannya sampean. Lihat masyarakat kita. Ada yang penghasilannya 500.000, ada yang penghasilannya 1 juta, ada penghasilannya 200.000. Kita hasilnya yang jutaan dalam 1 tahun masih menyakiti masyarakat yang harusnya menjadi tanggung jawabnya kita. Saya tidak ingin lagi dengar ASN dalam melakukan pelayanan publik lama. Saya tidak mau dengar ASN dalam melakukan pelayanan publik tidak ada waktunya. Apalagi sampai minta uang. Pagi ini saya bertemu seseorang dulu. Saya sudah klarifikasi kepada kepala dinasnya, ada nggak staf yang namanya ini? Alhamdulillah, no. Ada kwitansinya di saya. Gak kelurahan, gak kecamatan, gak dinas. Podo kabeh kelakuan ini. Ayolah berubah. Sampean mati gak nggawa koyo. Sampean mati gak nggawa barang. Ketika sampai mati dikuburkan di dalam alam kubur, ditutupi lemah, sing mbok gawa me amalan tok. Anak sing soleh, amal jariah, amal soleh, iku sing sampean gawa. Kalau ternyata sampean melakukan pungli, jaluk duit, kalau sampean mempersulit yang namanya warga, terus sampean mati, sopo sing iso nulung? Kalau mati mungkin sampean alhamdulillah, lek sing entuk balai sampean dhewe gak apa-apa. Kalau sampean minta pungli, minta
Gusti Allah tabrakan, sampean dhewe sing nrimo. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Bu, wong sampean sing nrimo, sampean sing nanggung. Tapi bayangkan kalau yang kena adab itu anaknya sampean. Yang kena adab istrinya sampean. Yang kena adab adalah suami sampean, nelongso urip sampean. Apa yang bisa sampean ingat? Hanya gara-gara kelakuan sampean sing nanggung keluarganya sampean. Ikhlas tak sampean le anak sampean sing loro? Ikhlas sampean le anak sampean sing kena adab? Padahal uang yang sampean cari harusnya uang yang halal untuk makan anak istri sampean. Harusnya uang yang halal yang sampean berikan kepada keluarga sampean ketika sampean pulang. Makanya saya sampai memikirkan yang namanya tunjangan, saya mikir no gaji, gawe sopo, digawe sampean memberikan makanan kepada keluarga, makanan yang halal. Ajaran agama kita mengajarkan seperti itu. Apa menasing agama muslim yang kita sama-sama tahu aturan agamanya yang saya pelajari. Tapi ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya sama ajarannya. Tidak ada ajaran agama yang menyusahkan orang lain. Makanya mulai dino iki ya, hari ini saya minta seluruh kepala dinas persyaratan yang ada di Perwali, rubah semuanya, cari yang paling mudah. Ngurus KTP, ngurus KK, ngurus akte, rubah semuanya. Cari persyaratan yang paling mudah yang orang berjalan. Bisa. Pelayanan perizinan, saya minta sekali lagi, tolong camkan kepala dinas. Tidak ada pelayanan perizinan yang lebih dari 7 hari. Lek pelayanan itu gampang lakonono lah. Kalau amdal ya ada lama. Kalau pelayanan yang lainnya sudah selesai. Sertifikat layak fungsi, SLF. Cari semua hotel yang belum ada. Cari bangunan yang belum ada SLF-nya. Keluarkan hari ini. Saya sudah keluar berkali-kali bilang, kalau sudah ada amdal yang tahun lalu, kasih waktu 1 tahun untuk persiapannya, tapi keluarkan SLF-nya. Saya minta kepala dinas, tolong camkan. Saya kasih waktu 1 minggu untuk berubah. Pak Sekda, kalau 1 minggu perizinan ini tidak bisa jalan cepat, ganti kepala dinasnya. Saya tetap baik sama sampean sebagai seorang keluarga. Sebagai hablum minanas saya tetap baik. Tidak ada dendam di antara hati saya dengan sampean. Tapi ketika profesionalitas untuk memberikan yang terbaik bagi umat, ketika sampean bermain, maka sampean berhadapan dengan saya. Saya pastikan itu. Kalau 7 hari Pak Sekda tidak ada perubahan, kepala dinas sampai kabitnya ganti semua. Sudah semua dinas. Ini saya, Pak Sekda gak wani ganti, sampai hari zakat, aku sih ganti Sekda karena berzakat. Kasih waktu 1 minggu. Kalau tidak bisa berubah, ganti kabit kepala dinasnya sak kasih nih. Iki wis terus-terusan mengakar ini. Padahal jenengan sudah diberikan tunjangan, diberikan gaji, hidup yang lebih layak. Saya mau tahu sampai itu gaji sampai tunjangan saya ini. Sampai tahun 2002. Waduh. Kalau sampean ngomong, Pak Wali ini, Mas Wali gak ngerti. Saya bukan orang politik. Saya lahir dari birokrasi. Kalau sampean lahir golongan 3 yang tidak pernah disuruh orang, saya lahir dari golongan 2. Saya bagian ngetik. Saya tahu bagaimana susahnya golongan bawah. Disuruh orang, diperintah orang, tapi saya jalani itu. Saya jalani sambil saya belajar. Akhirnya saya sampai dari golongan 2 sampai jadi kepala dinas. Itu saya lakukan. Karena apa? Saya ingin menunjukkan sebuah prestasi. Saya ingin menunjukkan sebuah komitmen. Dan itu yang saya lakukan. Jadi sampai nojo ngomong nang ngarepku.
Oh, gak tahu ngerasano susahnya pegawai negeri gombal, saya ngerasakan. Ini ada beberapa kepala dinas yang jadi senior saya. Boleh ditanya. Dulu pada waktu lelang, sing ngetikno berita acara nang Cipta Karya siapa? Dinas Bangunan waktu itu saya. Saya bagian ngetik. Tapi hidup ini tak syukuri. Ketika disyukuri urip iki, maka Gusti Allah ngei dalan. Lho sampean wis diunggahno, pendapatane munggah, tunjangane munggah, urip gak disyukuri malah njaluk duit. Perizinan disuwek-suwekno. Ini tolong betul ini ya yang perizinan. Ojo kakean aneh-aneh. Nanti setelah hari ini saya ketemu nanti sama Badan Penanaman Modal, semua perizinan yang ada di sana. Sama dinas semua perizinan. Buat akte perjanjian, buat kontrak kinerja sama saya. Paling lama 7 hari selesai. Lega tak ganti kabeh kepala dinasnya sampai kepala bidangnya sampai kasih. Kelakuannya pancet. Alasannya ini yang belum masuk, itu yang belum masuk. Saya masih ingat dulu nang Cipta Karya. Saya mempercepat perizinan, tapi nang LH, Masya Allah suwe ini. Alasannya A, alasannya B, disub yang ngono, suwe karu-karuan. Itu tolong dibantu. Disub yang ngono. Podoe, Pak, ini ada peraturan menterinya bahwa harus amdal dirian. Tidak bisa digabung. Ya no. Tapi saya waktu itu masih Kadis Cipta Karya. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, sekarang saya wali kota. Saya sampean gak manut aku tak ganti sampean. Karena semua saya lakukan bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat yang mengangkat nama baik pemerintah kota Surabaya, yang menangkikan marwah kita. Itu yang ingin saya lakukan. Saya tahu wataknya kepala dinas satu-satu, karena saya pernah dari bawah. Saya pernah berpartner dengan kepala dinas yang ada hari ini. Kakean mikir, kakean aturan. Tapi saja ini sudah cepet no, tapi aku mau. Mbah, kok suwe cara mikire. Aturannya aneh-aneh. Kalau sampai mempersulit izin, maka disitulah ruang untuk bermain. Ingat ya, kalau sampai mempermasalahkan, mempersulit persyaratan izin, disitulah tempatnya bermain. Gak kecamatan, gak kelurahan. Ini laporan, tak pikir kecamatan kelurahan tok. Dinas iki mau arep apel, ono laporan mana? Ya Allah, ya Karim, kok isok sampean goyok ngene to, Pak, Pak, Bu, Mas, Mbak? Apa sampean golek nang donya iki? Apa sing sampean golek dadi ASN iki? Kok njaluki duit, ae urip kok kurang e. Sampean kurang duit piro, Pak? Selamanya akan kurang. 1 juta kurang, 2 juta kurang, 100 juta kurang, 1 miliar kurang. Itu jiwa dan sifatnya manusia. Lek sampean gak iso kontrol terus ini kurang terus. Makanya tahu wis mandek cukup. Gak usah jaluk-jaluk maneh, gak usah kurang maneh. Ini yang saya minta kepada jenengan semuanya. Ini ada kepala puskesmas, ada para guru ya. Pak Yusuf, para guru ikut. Kepala sekolah ikut ya. Nanti saya juga minta kepada dinas pendidikan. Yang namanya sekolah ini adalah sekolah gratis. Alasan apapun tidak ada meminta uang kepada muridnya. Ono sing alasan EPTA, ujian olahraga anak buahe, anak didikit dikon gawe nomor, tapi kongkon bayar. Wes kongkon gawe nomor dhewe. Teko karton ditempel nang kene ya oleh. Ojo aneh-aneh, Bu, kepala sekolah, guru,
Guru iku digugu lan ditiru. Guru ini adalah pencipta pemimpin-pemimpin yang akhlakul karimah. Pencipta pemimpin-pemimpin di Surabaya yang kelak mau jadi apa? Itu guru. Lek guru nih wis ngajari kudu gawe sing kain, kudu ono nomere. Kenapa sih tidak cukup kertas karton Pak Yusuf dikek nang dodoe, dikek kemiti? Bisa. Janganlah disuruh pakai punya kain yang harus pakai nomor gini. Sing mampu gawe kain yo kei kain. Sing gak mampu gawe kertas karton bunder cilik yo iso. Jangan cari alasan lagi. Pak Yusuf, saya juga minta di seluruh sekolah yang di bawah naungan pemerintah kota tidak ada lagi tarian uang. Alasan apapun itu. Mau nomor ujian olahraga, mau nomor apa, wis gak ono. Wis gratis ya gratis. Ono meneh sumbangan saiklase ya ono. Bingung aku ndelok guru iki. Pak Yusuf buat surat itu, nggak ada. Kalau dia sudah nerima Bobda, maka tidak ada lagi kalimat sumbangan saiklase. Kalau itu sudah orang miskin yang masuk keluarga miskin, keluarga pramiskin, wis gak ono, Pak. Tidak ada tarian satu apapun. Kalau ada, tarik Bobdanya. Sudah sekolah tidak usah dikasih Bobda. Yang miskin dan keluarga miskin, wes gak oleh ditarik. Tapi kalau sampean mau membangun Surabaya ini gotong royong, membangun Surabaya ini guyub rukun, kumpul sing soge. Disampaikan, Pak, sekolah saya jumlahnya 100 orang. Yang 70 iki wong sing mampu, sing 30 iki gak mampu. Terus ono satu orang ini dari programnya sekolah untuk hasil seperti ini, itu satu orangnya 200.000. Bobdanya dari pemerintah kota itu 150.000. Berarti kurang 50.000, Pak. Sing teko keluarga miskin mau. Lek sampean soge bayar tambahan 50.000 gelem apa ora, Pak? Monggo. Terus sing soge mau nutup sing gak duwe. Jadi orang tua asuh mau apa tidak? Mau. Itulah yang namanya keikhlasan. Itulah yang namanya dari hati nurani. Bangun Surabaya ini dengan hati nurani. Bangun Surabaya ini dengan rasa kebersamaan. Ini yang saya mau. Ono bapak asuh gawe stunting, ono bapak asuh digawe anak yang tidak mampu. Itulah kekuatan kita. Itu menjadi kekuatan. Saya matur nuwun. ASN KB bayar zakat, ngei zakat itu sudah sangat baik. Tapi lek sampean bayar zakat, tapi izinnya sampean angel-angel, pungline sik sampean lakoni, malaikat itu bingung delok sampean. Zakat yo dibayar, pungli dijaluk, duit haram diterima, sampean mati menimbul bunang rokok paling kuat gak metu-metu sampean. Ya karena malaikat itu ngono, tapi ono sing ngomong gak apa-apa Pak karuane ngono, didelek disaduk kebanteran mlebu swarga. Ya ono sing ngomong ngono. Lah pusing kula niku. Ayolah wayahe berubah. Ojo njaluk-njaluk sing aneh-aneh. Mlebu tenaga kontrak ya dijaluki dhuwit. Ono iki, Pak. Iki arep tak bongkar kabeh iki. Ono sing mlebu tenaga kontrak bayare gak nang Pemkot, bayare nang wong liya. Ya cek gelem warga iki. Wong liyane kok baru ngeki Pemkot. Pinter kelakuan wong Pemkot iki ngene. Lewat tangan kepiro ini. Ini sudahlah. Hentikan semuanya. Malah saya bilang, kalau mau tenaga kontrak, yang sekarang sudah dilarang oleh Menpan, tapi kalau penunjang boleh, petugas lapangan, sudah. Sing jenenge Satpol, jenenge Dishub, jenenge PMK. Kalau ini tidak membutuhkan fisik, contohnya gawe jaga taman, Joko Taman ini. Terus ambil Joko pedestrian, numpak sepeda. Gak perlu, Pak, latihan fisik sing push up sampai ping 100. Gak perlu. Ambil orang miskin yang ada di daftarnya keluarga miskin.
delok anake sing gak mampu dijupuk dilebokno nang kono barokah. Tapi ono kadang-kadang senengane sing sampai push up ping 100 baru diterima. Enggak. Lihat, tapi kalau sing gawe PMK sing nyemprot iya, tapi lek petugas PMK sing digawe nang lapangan jogo-jogo ini bantu disub, bantu satpol tidak perlu yang seperti itu. Sehingga kita bisa bermanfaat buat orang yang tidak mampu. Sama nanti pelayanan-pelayanan yang ada itu Februari per tanggal 1. Saya minta kepada Sekda, para asisten, dan Dispenduk Capil, semua pelayanan dilakukan di Balai RW setiap hari Senin, Rabu, Kamis. Jam kerja dilakukan di Balai RW. Kalau nang kelurahan, itu ngomong, gak cukup Pak, ya cukup. Wong kecamatan sampai kelurahan dikumpul dibagi sa RW siji, iso. Tapi delok lak ketok koplake. Ketok tekoke. Wis wong siji nang Balai RW, lek gak iso nglayani, berarti selama ini dia kerja di kelurahan atau selama ini dia di Dispenduk Capil, nang kantor mek isone tola-tole kakean cangkem, mek ngomongno wong tok. Wong ini kudune ngene tapi gawe aplikasi gak iso nglayani, gak iso. Makanya nanti di mulai Februari Pak dijalankan. Kalau perlu satu Balai RW 1, wong kecamatan, kelurahan, Dispenduk digabung, dibagi sak Balai RW loro apa siji. Wis karuane Pak. Dadi ketok iki iso kerja apa gak ketok. Nek dikelompokno nang kelurahan ketoke wake, tapi gak ono kerjane, ono sing dolan, ono sing rokokan, ono sing nang warung. Iku jenenge lurah yo pekok pisan jarene. Koplak pisan, gak iso ngei kerjaan. Mungkin jadi begitu akhirnya orang melihat, oh berarti wong Pemkot itu goblok-goblok berarti. Oh wong Pemkot itu koplak-koplak berarti begitu. Saya nyuwun tolong sangat ini. Mesti tolong camkan dan kalau terjadi rubah. Tapi saya pastikan kalau masih ada pungli, maka hari ini saya yang melapor. Saya yang melaporkan sendiri. Dan jangan sekali-kali ketika ada orang yang lapor terus sampean ancam, ketika sampean melakukan kesalahan jaluk pungli, ono wong lapor sampean ancam, ngancam korbane. ASN mana? Wah, cocok iki ulang. Api iki. Sampean jangan dikira saya takut. Tidak ada dalam hidup saya takut, mulai saya staf sampai hari ini tidak pernah saya takut pada siapapun. Yang saya takut cuma Gusti Allah dan orang tua saya. Sopo sing salah pasti seleh. Saya tidak peduli siapa backingnya di belakangnya. Saya tidak peduli. Ono sing ngomong, Pak, mari ini tahun 2024 ASN itu jumlahnya 24.000. Nek dilaporno kegiatan ini engkau gak milih sampean. Demi Allah. Saya pun jadi wali kota, bukan keinginan saya. Seandainya saya tidak diizinkan umi saya waktu itu, saya pasti menolak jabatan ini. Karena yang bisa memerintahkan saya hanya umi dan abah saya. Dan umi sama abah saya sudah bersumpah. Umi sama abah saya bilang, niatkan kamu kalau kamu jadi wali kota, pada ngono makami umi karo abah lek sedo. Orang tua saya baru meninggal. Abah saya meninggal yang menugaskan saya jadi wali kota. Saya tidak ingin makamnya abah saya gelap karena kelakuan saya. Saya ingin menerangi makam abah saya sebagai anak yang baik, bukan anak durhaka. Ketika saya tidak ingin menjadi anak durhaka, siapapun yang ada di depan saya, menghalangi langkah saya untuk menebarkan kebaikan, pasti tak tabrak wong nang ngarepku. Demi Allah. Saya berdiri di depannya sampean semuanya. Karena yang menentukan saya wali kota bukan manusia. Yang menentukan saya jadi wali kota apa tidak, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan sampai jadi kepala dinas, yang menentukan sampai jadi PNS hanya Gusti Allah. Janji sampean bukan pada wali kota, tapi janji sampean sebagai PNS kepada Gusti Allah. Lek sampai jupuk duit, lek sampai ngangel-ngangel no wong, apa dadine, Pak? Jangan dikira sampean, makanya aku selalu ngomong sampean sebagai PNS, jangan pernah tundukkan kepala sampean kepada kepala dinas, jangan pernah tundukkan kepala sampean kepada wali kota, tundukkan kepala sampean pada sajadah,
untuk sujud kepada Gusti Allah, minta ampunan, minta jabatan, minta kekayaan, minta keluarga sakinah mawaddah warahmah, sujudnya di sajadah kepada Tuhan. Ojo ketemu wali kota, kepala dinas muntu cirai. Kepala sampean itu berharga. Kepala jenengan, kepala sampean, hati sampean itu hanya untuk Gusti Allah dan agama dan untuk masyarakat. Bukan ditundukkan kepada wali kota, bukan ditundukkan kepada dinas. Buat apa? Buat mencari sebuah jabatan, buat mencari sebuah perlindungan. Salah. Karena perlindungan di dunia ini hanya Gusti Allah yang bisa melindungi kita. Tolong camkan itu. Tolong lakukan itu. Saya yakin di dalam hati sampean masih ada hati nurani. Camkan itu, pejamkan mata sampean semuanya kalau sampean ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Bayangkan istri, suami, dan anak sampean di depan mata sampean. Kalau sampean melakukan kesalahan, maka sampean bayangkan kalau anak kita yang menderita ketubruk opo. Bayangkan kalau istri kita yang sakit gara-gara kita melakukan sebuah dosa. Bayangkan suami kita yang diberikan adab oleh Gusti Allah gara-gara kelakuan kita. Ikhlas saja dengan apa artinya uang? Apa artinya kekayaan ketika istri kita, ketika suami kita, ketika anak kita terletak di tempat tidur karena sakit, baru sampean kali kulo sadar. Karena tangisan yang keluar dari mata kita itu ketika menyentuh keluarga kita. Tapi lek nang awake dhewe sing kena, gak tahu sadar, Pak. Tapi jangan sampai dipikir wong sehat itu bener terus, tidak. Karena hari ini sampean berdiri di sini semuanya, termasuk saya. Kalau hari ini kita tidak punya kesalahan, hari ini kita tidak diketahui orang lain salah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena sayangnya Gusti Allah kepada kita. Aib kita masih ditutup, maksiat kita masih ditutup. Itu Gusti Allah sing nutup, dudu awak dhewe sing bener. Karena saya yakin saya sama sampean tempatnya kurang. Karena manusia kunggone salah. Tapi Gusti Allah sayang ditutupi. Wes mulai hari ini, Pak. Demi Allah saya nyuwun, mau sekolah, mau puskesmas, mau dinas, tidak ada lagi syarat perizinan yang sulit. Satu. Yang kedua, tidak ada lagi setiap output hasil yang dikeluarkan oleh dinas yang harus dimintain uang. Tidak ada. Sekarang jalankan tugas itu dengan hati nurani. Jalankan tugas itu dengan kebaikan dalam hati kita. Yakinkan bahwa dengan kebaikan kita, maka kita bisa merubah keluarga kita menjadi yang baik. Jadi saya berharap teman-teman semuanya hari ini berubah. Saya tidak mau mendengar lagi adanya pungli. Saya tidak mau lagi sejak hari ini mendengar lagi ada perizinan yang sulit. Saya tidak mau lagi mendengar ada perizinan sing didawak-dawakno waktu nih. Kalau ternyata ada yang masukkan izin, ini untuk kepala dinas, dirungokno ini. Kalau ada yang masukkan izin, ternyata persyaratan itu keliru, panggil orangnya, perbaiki. Ojo dibalikno meneh, aku senengane cipta karya. Mulai aku jadi kepala dinas sampai saiki. Aku pengen cipta karya aku cepet, Mas. Karena tahu berarti, saya balik mana? Kabit-kabitnya koplak kabeh. Melok aku 5 tahun sih koplak aja. Kalau sudah itu kurang, panggil orangnya, perbaiki. Kalau perlu dikerjakan ayo, tak perlu tak tulungi dimarekno. Jadi ada orang puas lega, iki gak sesuai balekno, meneh balik meneh gak sesuai balekno maneh. Balak-balik, iya nek balik gon sing podo. Ono syarat 5, sing salah pertama nomor 1, dibalekno berkasih. Mari ngono balik mana sing dibalekno nomor 2. Tuh, nomor 2 gak diperiksa sing pertama. Ini terjadi loh. Dan katanya sudah berubah. Mohon maaf, Pak. Nomor HP saya ini, itu wong sak Surabaya ngerti kabeh. Tak bagi RT, RW, LPMK, warga, kader Surabaya hebat. Semuanya tahu nomor telepon saya. Dasar iki lho kepala dinas, lurah, camat, kepala bidang nomor telepon dijaluki cek wangele.
Ini tolong ya, ini mungkin banyak struktural yang datang ini. Kalau sampai hari ini, setelah apel ini, tolong sampaikan, ini kan perwakilan, ada yang nggak datang kan strukturalnya, mungkin. Kalau sampai ada warga sing wadul nang aku, tak takok nomor telepon kadis, saya ndak tahu, oh tak ajar kadis ini. Jadi sekarang Pak Fixer, nomor teleponnya kadis, nomor teleponnya kabit semuanya taruh gitu. Nah medsos, kabeh cek iso maca. Kadis sampai kabit ae gaya nomor telepon gak dikekno. Koyo wong paling penting sak donya. Padahal yo gak blas. Nomor teleponnya bagi semuanya. Nomor teleponnya wali kota tak bagi. Nomor teleponnya kadis gak tahu dibagi. Nomor teleponnya kabit gak tahu dibagi. Gak boleh lah seperti itu. Ayo berubah nggih. Kalau nyuwun tolong sangat lah. Pemerintah ini jadi baik karena hati kita. Cobalah membangun dengan hati. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan nafsu ingin memiliki, nafsu ingin menguasai jabatan, bukan. Dan yang terakhir, saya minta kepada seluruh staf, kasih, kabit, kepala dinas. Kalau dulu yang naiknya, yang namanya kenaikan pangkat itu petang tahunan, Pak. Petang tahun muda. Terus ono pangkat pilihan. Tapi pangkat pilihan itu hanya untuk orang-orang tertentu sing dadi pejabat kabit tapi pangkatnya gak cukup, umpamane kabit minimal 3D tapi dia 3C menjadi kabit, maka setahun apa rong tahun dia muda jadi 3D. Loh, sampean pasti ngomong, Pak Eri itu biyen zamane staf sampai kepala dinas rong tahun mencolot. Iya. Pangkat saya setiap 2 tahun naik, tidak 4 tahun. Tapi tolong, ini ada Pak Agus, ono Pak Isan, Pak Sekda. Saya ketika dibina program, ketika membuat e-procurement, ketika membuat e-budgeting, ketika membuat e-controlling, yang namanya aplikasi itu, yang namanya hak cipta, itu atas namanya saya. Kalau e-procurement saya Pak Agus, Bu Risma. Yang namanya e-budgeting saya Pak Ihsan, Bu Risma. Dan saya tidak pernah pulang buat aplikasi itu. Jadi aku munggah, Pak, bukan karena saya ini jabatan gak nututi. Tapi saya punya prestasi. Ketika Pak Agus buat SSW, ketika saya di Cipta Karya pertama kali tahun 2013, yang namanya PAD Cipta Karya itu setahun 30 miliar. Tapi ketika saya menjadi kepala dinas Cipta Karya, PAD yang dari 30 miliar menjadi 210 miliar. Tak lakoni, Pak. Isok aku. Nah, saya berharap staf yang ada hari ini hadir dan semuanya yang lewat Zoom sampai bisa melakukan itu. Jadi hari ini siapapun ASN yang bisa membuat sesuatu, mau aplikasi, mau percepatan dalam SPJ, mau percepatan dalam pelayanan publik, dan itu diterapkan dinasnya, dipakai dan berhasil, maka staf itu akan saya naikkan pangkatnya melalui pangkat prestasi setahun munggah pangkati. Kasih juga bisa, kabit juga bisa, jadi gak perlu sampai tak pilih jadi kabit baru pangkatnya muda, enggak. Staf pun bisa. Ayo sekarang kita mengembangkan ilmu kita, kita mengembangkan inovasi kita. Sopo sing isok langsung tak unggano. Ini Pak Sekda dan Bapak Jakat, tolong membuat catatan. Kalau staf itu bisa membuat sesuatu dan itu bisa digunakan di dinasnya dan melakukan percepatan, jadikan. Naikkan pangkatnya. Wakai, Pak. Naikkan pangkatnya. Karena saya merasakan itu. Tapi fitnahnya Pak Dewi biar gak karu-karuan, Pak. Oh, biar anak emas. Oh, kesayangan. Aku paling soro uripku, Pak. Terus saya boleh tanya ini, senior-senior saya ini. Tugas saya di antara kepala dinas, tugas saya yang paling berat, Pak. Saya tidak pernah pulang dari kepala dinas itu. Mulai jam 11, jam 12 sampai garu, Pak. Saya itu kalau pulang dulu, paling bengi-bengian karo Mbak Yayu. Mana Mbak Yayu ini?
Bagus Pangpol ya. Tanya Mbak Yayu, lek mulai podo-podo jam 10 Pak. Dia metu teko Dinas Tanah, aku metu teko Cipta Karya. Jadi wong loro podo guyune, sing liyane kowe sepi wis mulai kabeh. Loh, karena saya menjalankan tugas saya dengan ikhlas, dengan hati. Nah itu yang saya pengen jenengan bisa melakukan itu. Jadi pangkate cek munggah Mas Basari, pangkate munggah. Ojo ngenteni dari kepala Dr. Kabit, tapi langsung ya punya inovasi langsung naik pangkatnya. Silakan. Saya ingin ada persaingan yang sehat di antara sampean semua. Sampean lahir golongan loro C, terus duwe prestasi menyiapkan ini dadi langsung loro D. Nyiapno maneh berhasil langsung dadi telu A setahun. Oh berhasil lagi setahun dadi telu B. Iso Pak, tak urusno. Karena saya kemarin ketemu Kanrek, ketemu BKN itu bisa dilakukan. Yang selama ini tidak pernah dilakukan pemerintah kota. Tapi zaman saya ingin melakukan itu. Jadi sampean sekarang jadi golongan Excelon 3, tak uji nanti Excelon 3 ini, lagi cek rungu KB di kepala dinas. Nanti Excelon 3 Mas Basari, Bapak Jakat, sing mulai sekretaris, mulai kabit, tes semuanya. Tes untuk Excelon 2. Tes untuk Excelon 2, karena kita sudah pakai sistem merit. Wah, aku belak-belakan Pak ngomong nang gini Pak. Paling sampai lekas jadi ngantet aja paling. Jadi nanti Excelon 3 itu di tes Excelon 2. Karena di Excelon 2 itu Pak, itu ada kuadran-kuadrannya. Excelon 3, Excelon 2 itu kuadran 7, 8, 9. Excelon 3 itu kuadran 4, 5, 6. Excelon 4 itu kuadrannya 2, 3, 4. Nah akhirnya dites, Excelon 2 dites, Excelon 3 dites, Excelon 4 dites, akhirnya masuklah. Di kuadran ini, kuadran ini, kuadran ini. Tapi ada kepala dinas yang Excelonnya itu 2, tapi dia masuk kuadran ke 7, bukan masuk kuadran ke 9. Ada kepala dinas yang Excelonnya masuk kuadrannya, kemampuannya kuadran 8. Nah, nanti saya minta Mas Basari, Pak Sekda, Bu Asisten, Pak Asisten, yang Excelon 3 ini dites Excelon 2. Kalau ternyata nilai Excelon 3 ini bisa masuk kuadran 8, maka kepala dinas yang masuk kuadran 7 langsung saya ganti Excelon 3 yang masuk kuadran 8. Fair kan? Wis sampean cedek ambek aku, gak cedek ambek aku tapi sebagai keluarga. Ojo jaluk jabatan. Saiki gunakan sistem merit ini untuk digunakan siapapun yang pinter, siapapun yang bergerak untuk umat ambil jabatan ini. Gak perlu cedek ambek aku. Gak perlu nyejeri aku. Karena jenengan hanya berdoa kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Jangan tundukkan kepada wali kota ketika ingin mencari jabatan. Tapi niatkan jabatan itu untuk kepentingan umat dan niatkan jabatan itu untuk memperbaiki pemerintah kota ini. Kok dibuka karena Pak Basari kok nilai ini. Nah nanti agak, tapi gak jenenge Pak, singkatan jenenge. Kayak biasa nih, Eri Cahyadi, yo EC. Nilai ini sakmini kuadran 7. Ada Excelon 3 yang masuk kuadran 3, masuk kuadran 8. Ya besok saulan kas langsung tak mutasi. Ya kudu sadar Pak, kepala dinas yang mlebu 7 mau melorot. Wong kelebon kok. Karena apa? Jatahnya kepala dinas umpamanya 30. Ternyata kuadran 7, 8, 9 ini totalnya 35. Berarti sing 5 kan kudu melorot Pak. Nah 5 sing teko kuadran itu ya kudu digantikan dengan yang baru. Dan itu dilakukan juga sampai dengan kabit Pak. Staf juga lakukan begitu. Stafnya juga dilatih. Staf langsung ikutkan ke Excelon 4. Excelon 4 ya. Itu untuk tesnya. Excelon 4 tesnya langsung untuk Excelon 3. Jadi kayak Excelon 3, ojo tenang-tenang sampean. Bisa digeser sampai Excelon 4 sampean. Kepala dinas jangan tenang-tenang. Bisa digeser sama Excelon 3. Dan inilah yang persaingan dalam sebuah jabatan. Tidak lagi karena dekat-dekatan dengan wali kota. Biasa nih, kepala dinasku ya milih apa kabinet. Sing dipilih ya kok alhamdulillah koplak bisa. Tapi karena dia dekat dengan ini, karena saya ada beberapa kepala dinas milih ki ya tak jarno ya. Tapi saya tahu kemampuan yang dipilih tidak bisa bertahan lama. Nah makanya saya kita tes. Sehingga nanti kepala dinas ke depannya lek nggawa uang dadekno kabit ya kudus iso nglewati kuadran 6, 7, 8. Ojo nggawa uang tapi kemampuannya gak mampu. Tapi dia ngomong biasanya, Pak ini itu adalah yang membantu saya, mulai saya begini, bla bla bla, gombal mukio.
Nah, sekarang itu yang saya ingin terapkan, teman-teman silakan ambil jabatan ini. Karena saya ingin di antara jenengan semua yang hadir, mau yang juga melalui Zoom, ada yang staf, ada yang kasih, sampai punya hak yang sama untuk menjadi kabid. Kabid juga itu punya hak yang sama menjadi kepala dinas. Sekretaris punya hak yang sama untuk menjadi kepala dinas. Jadi siapapun, silahkan mengambil jabatan ini demi masyarakat kita. Keluarkan kemampuan jenengan maksimal untuk meraih jabatan yang tertinggi. Tapi niatkan jabatan ini bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tapi jabatan ini untuk memajukan dan mensejahterakan umat. Silakan ambil. Aku tidak akan pernah mencampuri di sana kalau nilai-nilainya sudah keluar. Karena apa, Pak? Kemarin ono pilihan mana bidding di BUMD, lah ono dibaleni. Kenapa sih biyen kok BUMD PDAM bolak-balik tes Pak, hasilnya gak sing lulus, Pak. Nilainya dibawa semua, gak mungkin tak katrol. Ya jarno lek gak ono ya baleni meneh, gak ono baleni meneh, golek sing paling tepat. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya nyuwun tolong kerja dengan hati, kerja dengan nurani, kerja dengan innamal a'malu binniyat. Semua diawali dengan niat. Hasil yang baik harus diawali dengan sesuatu yang baik. Hasil yang menggembirakan harus diawali dengan keikhlasan pada waktu kita memulainya. Dengan alasan apapun, kalau kita sudah mengatakan gratis, jangan pernah untuk meminta sesuatu dengan alasan apapun itu. Bu, tak bantu soalnya ki angel dalane dawa. Itu bahasa halus biasanya. Kalau mari ngono ya aku mau lesing sekolah sakjane aku gak kepingin narik, tapi ya aku mau. Soalnya ono kaine. Lah Kak guru kan gak duwe kain sekolah, makanya kaine tuku saiki dadi bayar. Ya aku gak oleh, Pak. Kalau sudah gratis ya gratis. Lek gak duwe kain ya gawe karton. Insya Allah jenengan bisa. Karena jenengan adalah orang-orang pilihan yang dipilih Gusti Allah menjadi PNS. Dan semoga hari ini, setelah hari ini, kemarin kelurahan kecamatan, hari ini dinas OPD, saya berharap tidak ada lagi pungli. Tidak ada lagi orang yang lapor ke saya dimintain uang untuk pengurusan izin. Dan kepala dinas, saya kasih waktu seminggu, perwaline ditelok maneh, diganti persyaratan yang paling mudah. Perizinan, saya wajibkan keluar maksimal 7 hari. Tapi like KTP yang ngenteni jam-jaman naik. SKRK yang ngenteni jam-jaman naik. Ojo sampai ngenteni dinoan. Mulai Pak Kadis Cipta Karya Mas Irfan, Pak SRK gak tahu gak iso Pak jam-jaman. Aku zaman kepala Cipta Karya iso ngetokno jam-jaman. Nah berarti apa? Nanti kumpul KB kepala dinas di bawahnya sekda dan asisten, semua waktu dipreteli. Sama nanti yang di kecamatan kelurahan juga sama. Pelayanan di loketnya pelayanan itu diunekno 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit denda 50.000. Koyok puskesmas sampai Suwandi sampai BDA wani, Pak. Kenapa yang di sini tidak berani? Sama, Pak. Di mall pelayanan publik itu sama. Kalau orang masukkan di loketnya ternyata lebih toko 10 menit, 15 menit denda 50.000. Sing didenda petugas sing perwakilan dinas, lek iku perwakilane penanaman modal cek modal kepala dinas ngurusi wake deh muter ini. Wes kasih itu waktunya. Jadi kalau 10 menit Bu, nanti bunyi ininya. Titit berarti didenda 50.000 sing tugas nang kono. Ini lebih baik sehingga kita lebih fair. Siapa yang bisa bekerja silakan, yang tidak mampu silakan mundur. Karena kita bekerjanya untuk umat dan mencari amalan ketika kita meninggal kelak menghadap Tuhan di alam kubur, yang menemani kita hanya amalan kita. Bukan sahabat kita, bukan saudara kita, bukan teman-teman yang selama ini mendekati kita. Tapi hanya amal soleh, amal jariah dan anak-anak sing soleh, sing dongak wong tua, sing iso ngadep Gusti Allah cek mlebu swarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Terus untuk yakinkan untuk berubah, terus semangat untuk berubah, karena saling ngilingno konco kuwi penting.
Jadi jangan pernah ada lagi pungutan liar, jangan pernah ada lagi permintaan uang dengan dalih apapun, jangan pernah lagi membuat perizinan lama, karena ini peringatan terakhir saya. 2022 saya sudah peringatkan, tapi saya kasih waktu dulu. Cek kaget kumpul laku. Tapi 2023 tidak ada pilihan buat jenengan semuanya. Jenengan ikut saya, silakan ikut barisan. Tapi kalau tidak mau ikut saya, tidak bisa menjalankan untuk umat, silakan mundur dari barisan saya. Karena saya lebih baik bertemu dengan orang yang sedikit, yang bisa untuk kepentingan umat dan mencari surga buat saya. Daripada saya bertemu orang banyak, berkumpul orang banyak, tapi jalan saya menuju ke neraka. Karena kehidupan akhirat jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Tuh teman-teman, terus berjuang untuk kebaikan umat. Atur nuwun wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.